hanya bicara dua hal sesuai bidang saya. Yang pertama tentang tambang, tentang kondisi kekayaan Indonesia. Jadi ada dua hal. Saya S1 saya cerita latar belakang. S1 saya elektro ITB, S2 saya juga elektro ITB. Saya ambil pembangkit di Schenectady di New York di Amerika. Terus ada satu percobaan yang menarik korelasinya dengan Indonesia, yaitu apabila ada benda lingkaran kita putar secara kencang, kita putar setengah jam, setelah itu kita lempar glitter, acak, atas, bawah, tengah, mana lagi, acak, setelah itu kita putar lagi, maka apa yang terjadi setelah berhenti? Ternyata glitter itu akan berjejer di tengah-tengah poros lingkaran itu tadi. Nah, apa sih korelasinya dengan bumi kita? Bumi kita ini sudah berputar 3,5 miliar tahun lamanya. Nah, artinya apa lagi? Artinya dipastikan, ini ilmu eksak, saya dari eksak, dari elektro, ilmu eksak dipastikan bahwa sumber daya mineral yang ada di bumi ini akan berjejer di poros lingkaran tadi. Nah, apalagi kita lihat kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pulang di rumah, lihat bola dunia itu, maka Indonesia kita ini batas laut, darat, ujung kalikan 2,5 kalau nggak salah, ujung, maka sepertiga lebih wilayah Indonesia ini terletak di poros bumi. Artinya apa? Artinya sepertiga kekayaan dunia itu ada di Indonesia. Clear, very very clear. Nanti saya cerita lebih lanjut. Karena ini dibatas 5 menit, mungkin saya cepat aja. Jadi apa yang terjadi? Sepertiga kekayaan dunia ada di Indonesia. Itu clear. Nah, saya ambil contoh apa? Contohnya sekarang ini kita lihat nggak usah jauh-jauh. Saya beberapa tahun yang lalu sempat keliling ke Korea sama ke Jepang. Di situ ada satu teknologi umum, power bank. Power bank itu kayak HP itu, tapi ini buat listrik di rumah-rumah. Power bank terbesar yang bisa dibuat sekarang itu kapasitasnya 25.000 watt, 25 kW. Nah, itu kalau diproduksi, dicas dengan PLN 2 hari, maka bisa untuk mencukupi kebutuhan listrik rumah dengan kapasitas 25 kW, rumahnya 25.000 volt ampere selama 5 hari. Jadi 2 harinya dicas, 5 harinya gratis dengan pakai power bank yang akan dibuat nanti mungkin tahun depan sudah mulai diproduksi. Subhanallahnya, luar biasanya ciptaan Allah tentang Indonesia ini. Power bank itu 96% lebih itu terbuat dari lithium, dari nikel, dari nikel, dan nikelnya harus dari Indonesia, nggak bisa dari tempat lain. Ornya sama pun itu nggak bisa juga, harus dari Indonesia. Ornya 1,9 sama nggak bisa, harus dari nikelnya dari Indonesia. Makanya ini negara luar biasa, kayanya minta ampun. Saya pernah bicara seperti ini dengan Pak Jokowi di Manado kalau nggak salah tahun 2019 menjelang akhir pemilu tanggal 1 Mei 2019 di Manado. Yang bilang Pak Jokowi, ini negara-negara terkaya di dunia, clear. Nah, baru-baru ini ditemukan satu tambang namanya thorium. Thorium itu ya seperti uranium tapi tidak radiatif. Thorium itu yang ada sebagian kecil ada di Bangka Belitung, ya. Kalau yang di Bangka Belitung, thorium yang ada di Bangka Belitung itu dibakar, dikonvers menjadi energi listrik, ya. Ingat ini, kata-kata ini ingat.
1 ton thorium sama dengan 250 ton uranium, sama dengan 3,5 juta ton batu bara. 1 ton thorium sama dengan 250 ton uranium, sama dengan 3,5 juta ton batu bara. 1 ton yang ada di, bukan 1 ton, yang ada di Bangka Belitung cuman kecil itu. Kalau itu dibakar, dikonvers menjadi energi listrik, bisa untuk mencukupi, sekali lagi, bisa untuk mencukupi kebutuhan listrik dunia selama 1.200 tahun lebih. Itu baru thorium yang ada di Bangka Belitung. Thoriumnya ada di mana-mana, di Kalimantan ada, kemungkinan di Sulawesi juga ada, di Papua juga ada banyak. Beda dengan uranium adalah uranium itu bisa radiatif, tapi kalau thorium enggak. Jadi sebegitu kayanya Indonesia kita ini, sampai nanti kalau kesempatan ini panjang, saya bisa cerita seperti ini. Waktu di Kongres Umat Islam Sedunia di Teheran, saat itu sama di Qatar, kebetulan wakil dari Indonesia saya bisa cerita seperti ini seminggu 24 jam nggak tidur, nggak selesai. Saking kayanya Indonesia. Saya waktu nyalon gubernur tahun 2002 itu masih di PRD. Waktu itu wakil gubernurnya Marzuki Ali, ketua DPR zaman Pak SBY itu waktu nyalon itu saya mendatangkan teman-teman saya dari ITB, saya suruh hitung kapasitas Sumsel Sumatera Selatan, hanya batu baranya tok, gak usah yang lain, batu baranya tok, tolong dihitung Sumsel ini. 80% tanah di batu bara di Sumatera Selatan ini adalah batu bara. Kalau batu bara yang ada di Sumsel ini dibakar, dikonvers menjadi energi listrik, maka bisa untuk mencukupi kebutuhan listrik Indonesia 1.500 tahun baru batu baranya tok. Di Sumsel itu ada gas, ada panas bumi, ada macam-macam, ada batu bara, gas, panas bumi, ada apalagi itu minyak dan lain sebagainya. Jawa ini, kalau Anda mau tahu, Jawa ini 82% kebutuhan listriknya dipenuhi oleh Sumatera Selatan. 40% dari batu bara yang di Suralaya, 42%-nya dari gas yang diambil dari pendopo Sumatera Selatan. Artinya apa? Negara ini dahsyat kayanya. Waktu saya Kongres Umat Islam Sedunia masalah terorisme di sana, di Iran waktu itu, saya bicara di forum internasional. Mereka, saya kebetulan masuk dibagi-bagi menjadi sub komite. Saya masuk di komite Asia waktu itu. Jadi orang-orang itu bilang saat itu 2018 tanggal 23 November, orang-orang seluruh dunia ini bicara yang hampir sama dengan saya. Karena wakil waktu itu dari Indonesia saya, bicaranya khas Pak Haidar Alwi, tanggal tahun 2018 23 November sampai 26. Bicaranya jelas tegas. Ini yang perlu kita lihat. Pak Haidar, Indonesia adalah negara terkaya di Indonesia, di dunia. Indonesia harus dijaga. Mereka bilang harus dijaga karena Indonesia merupakan target ke-7 dari penghancuran secara sistematis dari negara-negara Islam, akan dihancurkan oleh teroris internasional globalis ke-7. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sudah. Syria, Irak, Afghanistan, semuanya sudah. Tinggal Indonesia. Tinggal Indonesia. Kenapa? Indonesia ini seperti makanan yang lezat ditaruh di tengah-tengah kita ini, terus makanan itu dikelilingi oleh orang-orang lapar. Mau masuk caranya gimana? Karena ke depan ini adalah zaman energi. Ini hubungannya dengan vokasi, nanti silakan dihubung-hubungkan sendiri. Lihat makanan lezat harus masuk ini Indonesia. Nggak bisa enggak. Syria itu ya, sekedar info aja, hancur hanya oleh 180 orang demo
di sekitaran Basrah, di sekitaran ibu kota Syria, demo, digoreng-goreng, dinaikkan menjadi berapa puluh ribu, dipersenjatai, hancur negaranya, ISIS, oleh ISIS. Irak juga begitu, Irak lebih sadis lagi, cuma berapa puluh orang demo, 80-an, demo, difasilitasi, dikasih senjata, selesai negaranya. Setelah itu apa? Sumber daya alamnya dirampok. Itu yang kedua. Oke, waktunya sudah diingetin. Yang ketiga, Tunisia, cuma satu orang bunuh diri, habis itu digoreng, selesai negaranya. Indonesia gimana? Indonesia satu-satunya cara Indonesia untuk masuk mengambil kekayaan kita hanyalah dengan mengadu domba di antara kita. Saya cerita sedikit karena sudah sudah diingatkan oleh pembawa acara. Di surat Al-Buruj ayat 1 sampai 10 di Quran disebutkan dengan jelas. Surat Al-Buruj itu apa? Surat Al-Buruj itu menceritakan bagaimana para kaum Nasrani pada saat itu yang datang ke Rasulullah, datang ke Madinah, datang ke Rasulullah, minta perlindungan sama Rasulullah. Karena pada tahun 523 Hijriah si kaum Najran namanya, orang Najran itu dihabisi sebanyak 523 Hijriah. 20.000 orang Nasrani dibunuh, dibakar hidup-hidup oleh orang Yahudi sehingga habis. Kaumnya itu lari semua dari situ, minta perlindungan. Setelah itu begitu dengan Rasulullah, ada orang Nasrani itu datang ke Madinah minta perlindungan sama Rasulullah bahwa apakah Anda sama dengan orang-orang Yahudi itu yang membakar kami itu? Kata Rasulullah, enggak. Saya enggak. Inilah akhlak Rasulullah yang patut ditiru di Indonesia. Setelah bicara sebentar, terus orang Nasrani itu keluar masuk bingung. Kata Rasulullah, apa ini? Kenapa kok bingung? Saya mau ibadat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, gini aja, itu masjid pakai. Masjid Nabi yang dibangun dengan tangan Nabi itu disuruh pakai sama Rasulullah untuk beribadah orang-orang Najran, orang-orang Nasrani Najran. Ini akhlak Islam Nusantara ya begini harusnya. Jadi nggak ada ceritanya orang nggak boleh bangun gereja, orang nggak boleh ini, nggak ada ceritanya. Zaman Rasulullah nggak ada itu. Justru dianjurkan masjid aja dipakai untuk beribadat umat Nasrani boleh, apalagi membangun gereja. Dipakai aja boleh, apalagi membangun. Itu intinya. Apa yang kita ambil intisarinya dari perkataan kita ini, dari Rasulullah ini apa? Ayo orang-orang kita, teman saudara-saudara kita orang Indonesia, tidak ada lagi, saya sering bicara begini di seluruh dunia, tidak ada lagi kata-kata minoritas, tidak ada lagi kata-kata mayoritas. Titik. Yang ada adalah warga negara Indonesia yang punya hak yang sama. Tidak ada suku lagi, tidak ada perbedaan, maksud saya. Tidak ada perbedaan suku lagi, tidak ada perbedaan agama. Ayo bareng-bareng karena ini negara terkaya di dunia. Jangankan 2045, kalau kita mau, kita kompak, 2030 aja kita sudah bisa jadi orang negara nomor 1. Kenapa? Kita punya semuanya. Lihat itu Pak Jokowi. Pak Jokowi baru stop sebentar aja, stop minyak, baru stop sebentar aja, batu bara, sudah kelabakan dunia. Dulu saya cerita sedikit, dulu kalau kita macam-macam, terus yang menentukan harga minyak goreng CPO itu Belanda. Sekarang ini semenjak Pak Jokowi itu berhenti. Kalau di stop CPO selesai dunia. Contohnya apa? Angka datang ini tahun depan ini banyak resesi, terutama negara-negara Eropa. Kenapa? Karena perang Rusia dengan Ukraina. Perang ini sengaja didiemin, diperpanjang karena apa? Karena Rusia untung. Kalau perang ini berlanjut setahun, dia dapat ribuan triliun, bukan ratusan ribu triliun. Dari mana? Dari biaya kenaikan harga bahan bakar, gas dan minyak, dikurangi biaya perang, itu selisihnya jauh banget, masih untung. Makanya dia pertahankan perang ini panjang.
dan gandum dan lain sebagainya, gas itu tidak bisa diekspor ke Eropa. Eropa mati. Nah, Indonesia kalau mau melakukan hal yang sama 1000 kali lipat lebih bisa daripada Indonesia. Makanya ke depan kita harus kompak, harus jadi satu, terutama teman-teman dari vokasi ini yang punya keahlian khusus, bersatu untuk negara, kompak, jangan beda-bedakan apa agamamu, apa sukumu, apa ini, kita bersatu. Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik. Dalam bayangan kita, kekayaan negara kita ini kalau kita bagi rata aja, itu sebulan itu penduduk bisa berpenghasilan 68 juta rupiah. Waktu itu saya diskusi di rumah saya, ada Hatta Rajasa, mantan Menteri Keuangan, ada Pak Hamdan Zulfa dan beberapa tokoh di situ. Saya bicara, coba kamu kan elektro, ngitungnya pintar, kamu hitung nih kekayaan. Kalau kita fasilitasi negara bisa begini berapa? Saya bilang seharusnya negara ini bisa memberikan kepada 100 juta kepala keluarga dengan gaji yang sekitar 42 juta. Ini panitia sudah keliling terus. 42 juta rupiah. Ya, dipotong apa kepalanya. Jadi 42 juta rupiah. Kalau kita ngitung secara kasar aja. Makanya ini sekarang teman-teman dari vokasi, ayo sama-sama dengan kita, sama-sama dengan pemerintah. Tidak boleh ada kata-kata minoritas, mayoritas dan sebagainya, kita hilangkan. Kita bersatu padu, kita bentuk Indonesia yang lebih nikmat, kita bentuk Indonesia yang lebih makmur. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.